Sidang putusan terdakwa kasus penipuan binary option quotex Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan berakhir ricuh. Sebab banyak korban yang tak terima dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bali Bandung pada Kamis 15 Desember 2022. Diketahui Doni Salmanan divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Hal ini tentu membuat para korban murka, mengingat JPU telah menuntut Doni Salmanan dengan kurungan penjara 13 tahun dan ganti rugi 10 miliar rupiah kepada para korban. Tanya itu, sidang berakhir ricuh saat korban Doni Salmanan naik pitam karena hakim tidak meminta Doni untuk mengganti rugi. Belum lagi, hakim memutuskan untuk meloloskan Doni Salmanan dari pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebelumnya dituntut JPU. Seorang korban, Alfred Nobel, mencurigai bahwa putusan ini adalah permainan antara pengacara dan hakim. Mengingat ayah dari pengacara Doni Salmanan merupakan seorang hakim agung. Ia menyebut bahwa dalam kasus ini ada jual beli hukum antara pengacara dan hakim. Alfred mengaku sudah memiliki rekaman bahwa putusan akan berlangsung seperti apa yang terjadi kemarin pada Kamis 15 Desember 2022. Ia bahkan meminta bantuan kepada Komisi Yudisial untuk mengusut seluruh pengacara yang menjadi pembela dari Doni Salmanan. Sementara itu, atas vonis tersebut, JPU mengajukan banding. Apa yang diputuskan hakim dinilai jauh lebih ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan mereka. Menanggapi putusan dari hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan, jaksa menyatakan bakal mengajukan banding. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Doni Salmanan dengan pidana penjara 13 tahun dan denda 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan kurungan. Diketahui Doni Salmanan dinilai telah melanggar 3 pasal sekaligus. Pertama, pasal 45 ayat 2 jungto pasal 28 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Lalu kedua, pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Informasi terkait dengan tuntutan JPU itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 16 November kemarin. Dalam tuntutannya, JPU juga meminta barang bukti yang ada dirampas untuk dikembalikan kepada korban dan negara. Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33 sampai 131 dikembalikan pada korban melalui perkumpulan paguyuban korban Doni Salmanan. Kemudian ada beberapa barang bukti yang dirampas untuk negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.